Fatkur Rahman. Baik, Pak. Tinggalnya di Probolinggo. Oh, iya iya toh. Oh bisa jauh banget ya. Ah. Kok bisa nyampe kepikiran ke Solo, ke UNS? Orang Jawa apa Madura? Oh, orang Madura. Oh gitu. Oh gitu. Ya. Apa ada family yang di sini? Oh gitu. Oh iya 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 ya ya wes ya wes ya. Ya Probolinggo. Panas apa hujan sekarang? Panas juga. Oke. Ya. Ya. Ya, Rahman. Jovanka Harijanto itu Solo baru ya, Amanda ya. Iya, Pak. Ingat aku. Ya. Terus Gozali. Mirza, Pak. Mohon maaf. Mirza. Oh, nama panggilannya Mirza. Oke. Dari kota mana? Saya dari Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Orang Jawa kah? Kenapa, Pak? Orang Jawa. Iya, keluarga dari Surabaya, Pak. Oh, Surabaya. Oh, iya toh. Saya Surabaya merantau sampai Jakarta juga ya. Ya, Zuhud sudah familiar nih kalau Zuhud nih. Oke. Ya. Baik, ini sudah pukul 7.40. Kita akan lanjutkan kuliah kita hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Oke. Saya kira kabar saudara baik-baik semua. Ya. Sekarang sudah sering hujan ini dan hujannya tidak tanggung-tanggung derasnya. Ya. Saya harap kita semua dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan kabar saudara semua baik-baik saja ya. Untuk kuliah kita hari ini kita akan melanjutkan materi tentang termokimia ya, dan kemudian nanti kinetika ya. Ya, untuk materi termokimia ini sudah saya lampirkan di dalam grup WA kita materi PPT-nya, jadi bisa minta tolong untuk di-sharekan. Kita akan kuliah tentang termokimia ya. Gitu. Oke, makasih semuanya ya. Presensi jangan lupa ya, presensi jangan lupa. Baik Pak, mohon izin share screen ya Pak. Ya, terima kasih ya. Ya. Yang presensi baru 15. Ayo, jangan lupa presensi. Ya. Ya. Oke ya. Materi kita tentang termokimia ya. Jadi apa sih termokimia itu ya? Jadi secara khusus ya, termokimia ini mempelajari tentang perubahan panas yang menyertai di dalam suatu reaksi kimia ya. Ada panas yang menyertai di dalam suatu reaksi kimia ya. Itu sebagai bukti bahwa terjadi suatu reaksi. Nah, termokimia ya itu hanyalah sebagian kecil saja dari ilmu yang besar ya, yang lebih luas cakupannya, yaitu termodinamika ya. Jadi kalau termodinamika itu cakupannya ya itu berkaitan dengan konversi panas dan juga dengan bentuk energi yang lain ya. Jadi di situ
kalau kita tinjau dari pusatnya energi, ya, dan kita mungkin akan melihat satu bentuk energi berupa panas, ya, mungkin juga kita akan melihat bentuk-bentuk yang lain, ya. Ada yang namanya energi yang tersimpan, itu namanya potensial, ya. Kemudian kalau tadi, ya, berkaitan dengan suatu reaksi kimia, ya, itu berarti bahwa di situ berkaitan dengan ikatan kimia, ya. Kemudian yang sangat-sangat besar, yaitu yang berkaitan dengan radiasi energi matahari. Ya. Jadi termokimia ini hanya bagian kecil, ya, dari kosmos yang besar sekali, ya, karena dia meliputi atau berkaitan dengan adanya ikatan kimia, terbentuknya atau terurainya suatu ikatan kimia. Oke, ya, jadi itulah sebabnya, ya, bahwa di dalam kimia itu energi menjadi suatu hal yang penting. Ya, oke. Lanjut. Nah, ada sebuah prinsip umum bahwa yang namanya panas, ya, heat, ya. Heat itu kata benda, kalau hot itu sifat, ya. Jadi yang namanya panas itu punya sifat, dia akan mengalir, ya. Jadi panas itu bisa dipindahkan dari satu material atau suatu tempat yang temperaturnya tinggi dan akan mengalir ke tempat atau material yang temperaturnya lebih rendah. Nah, dengan adanya suhu, ya, maka kita bisa mengukur energi kinetik rata-rata dari partikel, ya. Oleh karena itu berarti bahwa kalau temperaturnya itu lebih tinggi, maka energi kinetiknya lebih besar. Kalau lebih rendah suhunya, itu rata-rata energi kinetiknya lebih kecil, ya. Itu yang terjadi. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang aliran panas, ya, akhirnya kita harus berbicara juga dengan yang namanya sistem dan juga dengan lingkungan. Sistem itu apa? Ya, sistem itu adalah bagian dari semesta, ya, yang menjadi perhatian kita, ya. Jadi kalau saudara masih ingat di dalam suatu ilustrasi, ya, kita punya kotak gitu, ya, maka kotak yang terbatas punya 4 sisi itu adalah semesta, ya. Nah, di dalam kotak itu adalah semesta kita, ya. Kemudian di dalam kotak itu terletak yang namanya sistem, ya. Seringkali kita ilustrasikan dalam bentuk misalnya bola atau elips, ya, yang terletak di dalam kotak, ya. Nah, itulah yang namanya sistem, ya. Jadi kita bicara tentang sesuatu yang menjadi fokus kita. Nah, di luar bola atau elips itu, itulah yang namanya lingkungan, ya. Tetapi lingkungan itu termasuk di dalam semesta. Jadi di dalam semesta itu ada sistem dan ada lingkungan, ya, itu. Nah, kemudian, ya, berkaitan dengan satu prinsip dari panas, ya. Satu prinsip dari panas, yang pertama dia mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah, yang kedua bahwa kemudian energi ini, ya, salah satu bentuk energi ini, energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, ya. Tetapi dia bisa diubah atau bisa
dipindahkan. Nah, ini menjadi hukum pertama dari termodinamika, ya. Jadi ada kekekalan energi, ya, yang ini adalah konteks yang berbeda dengan energi nuklir, ya. Jadi kalau energi nuklir itu kita bisa menciptakan energi dari suatu partikel atau dari suatu massa, ya. Rumusnya yang dibuat oleh Einstein, ya, E sama dengan mc kuadrat, ya. Jadi besarnya energi sama dengan massa kali cepat rambat cahaya dalam ruang hampa. Nah, jadi kalau orang buat bom nuklir yang kemarin menghentikan Perang Dunia Kedua di Hiroshima dan Nagasaki, bom yang pertama kali dibuat menjadi senjata, ya, itu sebenarnya massa yang digunakan itu kecil, tetapi energi yang dihasilkan itu sangat besar. Ya, kita seringkali melihat foto-foto ledakan bom di masa lalu, ya, itu peristiwa nuklir, ya. Jadi bisa penggabungan inti atau bisa peruraian inti, ya. Nah, di situ unsur bisa berubah dari satu ke unsur yang lain dengan melepaskan sejumlah energi. Jadi ada unsur baru yang terbentuk, ya, dengan konsekuensi ada sejumlah massa yang hilang, massa itu berubah menjadi energi. Ini adalah prinsip yang berbeda dengan hukum kekekalan energi di dalam termokimia atau termodinamika. Ya, oke. Lanjut. Ya, jadi kalau kita memperinci tentang sistem, ya, ada 3 jenis sistem, ya. Yang pertama sistem terbuka, yang kedua adalah sistem tertutup, dan yang ketiga adalah sistem terisolasi. Nah, sistem disebut terbuka itu kalau massa maupun energinya, ya, itu bisa dipertukarkan, ya, baik massa maupun energinya bisa dipertukarkan, ya. Tetapi yang namanya sistem tertutup yang dipertukarkan itu hanya energinya, massanya tidak, ya, massanya tidak bisa dipertukarkan. Dan selanjutnya yang namanya sistem terisolasi, ya, itu tidak memungkinkan terjadinya transfer baik massa maupun energi, ya. Itu tentang sistem. Lanjut. Ya. Ya, kita akan lebih detail mempelajari tentang panas, ya. Panas ini bahasa Inggrisnya adalah heat, ya, dan disimbolkan dengan huruf Q kecil, ya. Jadi ketika ada panas yang mengalir dari sistem ke lingkungan, ya, maka disimbolkan bahwa Q-nya itu negatif. Ya, jadi kita misalnya memegang setrika, ya, tadinya kita tidak pegang tapi kemudian pegang setrika yang hangat gitu, ya. Jadi yang terjadi adalah bahwa tangan kita merasakan panas, ya, artinya bahwa ada sejumlah energi yang dipindahkan ke tangan kita, ya. Nah, itu artinya bahwa setrika itu, ya, itu kehilangan panas, ya, kehilangan panas, ya, dan itu artinya bahwa Q-nya adalah negatif, ya. Nah, sebaliknya, ya, kalau terjadi sebaliknya, ya, bahwa tangan kita yang panas memegang setrika yang dingin, ya, maka di satu sisi, ya, dengan tinjauan yang sama seperti tadi, maka terjadi aliran
panas yang sebaliknya. Q-nya menjadi positif. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ya bahwa suatu reaksi endotermis ya itu Q-nya pastilah positif ya. Jadi kalau kita perhatikan ya ada sistem itu dan kemudian Q-nya nilainya positif ya. Artinya bahwa reaksinya itu jenis endotermis, reaksi yang memerlukan panas ya. Nah, contohnya kalau merkuri 2 oksida ya itu terdekomposisi ya. Jadi HgO solid itu terdekomposisi menjadi unsurnya Hg liquid dengan oksigen ya. Nah, ini reaksi dekomposisi peruraian ini adalah reaksi yang memerlukan panas ya. Nah, sebaliknya untuk reaksi pembakaran hidrokarbon ya, contohnya butana di situ dengan oksigen ya, maka akan dihasilkan produk berupa CO2 gas maupun H2O liquid ya. Nah, reaksi pembakaran gas metan ini adalah reaksi yang menghasilkan panas ya, reaksi eksotermis. Ya, jadi kita bisa membedakan di situ mana reaksi yang eksotermis, mana yang endotermis. Ya. Kita tidak hanya tertarik ya pada arah dari aliran panas, tetapi juga besarannya ya. Jadi besarannya berapa ya. Nah, untuk aliran panas itu diukur dalam satuan joule ya, simbolnya J atau kilojoule ya, K-nya kecil dan J besar ya. Nah, di masa lalu digunakan satuan kalori ya sebagai satuan energi. Jadi kalau kemudian dikonversi 1 kalori itu sama dengan 4,184 joule ya. Jadi kita bisa mengukur besarannya itu dalam satuan kalori atau dalam satuan joule. Ya, oke. Lanjut. Ya. Kemudian kita bicara tentang aliran panas maupun kapasitas panas ya. Jadi hubungan antara besaran dari aliran panas dan juga perubahan suhu itu dinyatakan dalam persamaan berikut ya. Q ya atau aliran panas itu sama dengan C kali delta T ya. C itu simbol untuk kapasitas panas ya, berkaitan dengan banyaknya panas yang diperlukan untuk meningkatkan suhu sebesar 1 derajat sebesar 1 derajat. Oleh karena itu satuannya adalah joule per derajat Celcius ya. Nah, sedangkan delta T ya, T itu huruf kecil ya, T-nya ya. Delta itu perubahan ya. Itu adalah selisih antara suhu akhir dibandingkan dengan suhu awal. Satuannya adalah derajat Celcius. Ya, itu. Lanjut. Ya. Nah, bisa juga ya kita melihat hubungan ya dengan bentuk persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T ya. Jadi bedanya dengan yang sebelumnya ya bahwa di sini ada M huruf kecil dan di sini ada C juga huruf
kecil juga ya. Nah, di sini nah, C ya, C yang ditampilkan di sini ya, itu adalah panas spesifik ya. Jadi kalau tadi kapasitasnya, kalau sekarang C kecil ini adalah panas spesifik ya. Berkaitan dengan jumlah panas yang diperlukan untuk meningkatkan 1 gram suatu substansi sebesar 1 derajat Celcius, sehingga satuannya adalah Joule per gram derajat Celcius ya. Nah, ini kalau ada C kecil ini ya, nanti kemudian pasangannya adalah M, massa, yang satuannya adalah gram ya. Nah, panas spesifik ya, itu seperti juga densitas, itu adalah suatu sifat intensif ya, suatu sifat yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi suatu substansi. Nah, panas spesifik dari air itu sekitar 4,18 Joule per gram derajat Celcius ya. Jadi kita bisa membedakan satu dengan yang lain itu dengan melihat panas spesifiknya, C kecilnya ya. Contohnya di halaman berikutnya. Ya. Nah, jadi ada panas spesifik ya. Kemudian untuk benda berupa unsur itu berbeda dengan berupa senyawa ya maupun material yang lain ya. Jadi itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi ya. Nah, cuman catatannya biasanya untuk hal semacam ini itu kekeliruannya relatif besar. Jadi tidak bisa akurat ya untuk mengidentifikasi suatu zat berdasarkan kapasitas berdasarkan panas spesifiknya ya. Nah, kita tinggal mencocokkan itu, tetapi kita perlu instrumen lain untuk lebih memvalidasi bahwa material itu adalah itu ya. Jadi di sini panas spesifik salah satu di antaranya adalah gunanya untuk mengidentifikasi substansi tertentu, tetapi itu ya harus hati-hati. Halaman berikutnya ya. Oke, jadi halaman ini dan halaman berikutnya ya adalah contoh soal ya berkaitan dengan rumus yang kita temui di halaman depan tadi ya. Panas adalah C kali delta T atau M kali C kecil kali delta T ya. Jadi ini contoh-contoh soal ya, halaman 8 berikutnya. Oke, ya. Nah, sekarang ya salah satu bagian yang penting dari termokimia ya, itu kalau kita mau mengukur besarnya kalor ya, namanya alatnya adalah kalorimeter. Nah, salah satu alat yang digunakan adalah yang namanya cup coffee ya. Jadi cup coffee kalorimetri ya itu digunakan oleh kimiawan di lab untuk menentukan ya besaran dari panas ya, mengukur secara kuanti ya, secara kuantitatif ya. Jadi alat ini ya terdiri dari, bisa dilihat di halaman berikutnya ya. Alatnya seperti apa sih ya? Jadi alat kalorimeter ini ya, ini secara sederhana ya, kita punya 2 buah gelas dari styrofoam ya. Kemudian gelas ini kita tumpuk ya, gelas ini kita tumpuk ya.
sehingga kemudian cuma punya satu tutup, ya, karena gelas yang satu ditumpuk di yang lain, kemudian ada tutupnya. Nah, di dalam gelas yang di atas, ya, itu yang tertutup ini, ya, ada stick yang kemudian terhubung dengan pengaduk, ya. Dan kemudian yang kedua ada stick yang berhubungan dengan suhu. Nah, kedua alat ini direndam di dalam suatu media berupa air, ya. Nah, kemudian bisa dibayangkan di dalam gambar itu, ya, bisa dilihat di dalam gambar itu, ya, bahwa kemudian kita punya sampel yang ada di dalam kalorimeter, ya. Jadi alatnya sangat sederhana, ya. Nah, kalau kemudian kita lihat, ya, bahwa besarnya panas reaksi, ya, jadi ada suatu sampel di dalam medium air, kemudian diaduk dan diamati perubahan suhu awal maupun akhirnya, ya. Panas reaksi itu besarnya adalah panas kalorimeter, tetapi arahnya negatif, ya. Kalorimeter itu menerima panas, ya. Jadi yang menghasilkan panas itu adalah dari reaksinya itu, ya, sehingga Q reaksi sama dengan minus Q kalorimeter, ya. Kemudian rumus tadi, ya, minus C kalori besar itu kali delta T, di mana C besar itu sama dengan M kecil kali C kecil. Nah, itu salah satu kalorimeter yang sederhana. Berikutnya, lompat enggak itu? Coba sebelumnya. Kalorimeter bom, ya, ini, ya. Jadi ini alat kalorimeter yang lain yang disebut sebagai kalorimeter bom, ya. Ini berbeda konstruksinya dengan kalorimeter cup coffee, ya. Bedanya tidak signifikan, ya, tetapi prinsipnya sama, ya. Cuman di sini, ya, biasanya wadah yang digunakan, ya, itu berupa wadah yang biasanya itu stainless steel, ya, ya. Kemudian ada wadah yang lebih kecil yang warnanya hitam di dalam alat yang namanya kalorimeter bom itu, ya, di mana kemudian di situ itu kita taruh sampel yang kemudian bisa dipanaskan dengan mengalirkan arus listrik, ya, dan di situ ada oksigen untuk pembakaran, ya. Jadi prinsipnya tidak berbeda jauh dengan cup kalorimeter ini, ya, itu. Oke, ya. Nah, di sini kotak cup kecil yang warna hitam itu ditaruh di dalam bom, ya, kotak yang besar, dan di dalam bom itu ada medium airnya, ya, itu. Jadi prinsipnya tidak berbeda, ya. Berikutnya halaman 12. Ini contoh soal, ya. Jadi kita punya 1 gram kalsium klorida, kemudian tambahkan 50 gram air, ya. Kemudian ketika dilarutkan suhunya naik dari 25 menjadi 28,51. Ya. Ya, pertanyaannya hitunglah Q sistem reaksi, ya. Jawabannya yang merah itu minus 734 Joule. Ya, oke. Gampang, masih gampang hitungannya, ya. Lanjut. Ya, contoh soal yang kedua, ya. Oke. Silakan baca sendiri, ya. Halaman berikutnya. Ya. Oke, tadi kita bicara tentang panas, ya, atau Q, ya.
selanjutnya kita bicara tentang entalpi. Ya. Entalpi ini dilambangkan atau disimbolkan dengan huruf H besar, ya. Entalpi itu apa? Jadi entalpi itu adalah ukuran panas, ya, yang disimpan di dalam suatu ikatan kimia. Ya, jadi ukuran panas tersimpan di dalam suatu ikatan kimia, ya. Jadi dia benar-benar punya energi yang tersimpan. Ya. Nah, panas itu mengalir dari suatu sistem reaksi itu setara dengan perbedaan entalpi antara produk dengan reaktan. Ya, saya ulangi ya. Jadi aliran panas untuk suatu sistem reaksi itu sebanding dengan perbedaan entalpi antara produk dengan reaktan, ya, dengan catatan bahwa berlangsung pada tekanan yang konstan. Ya. Nah, entalpi itu adalah suatu fungsi keadaan, ya. Jadi tergantung hanya pada keadaan akhir dan keadaan awalnya, ya. Nah, delta H maupun delta E itu adalah suatu fungsi yang tidak sama dengan Q maupun W, ya. Jadi perubahan entalpi, ya, dan perubahan energi, ya, keduanya adalah fungsi keadaan, ya, tidak sama dengan Q dengan W, ya, tidak sama dengan Q dan dengan W, ya. Nah, perubahan entalpi, ya, itu sama dengan Q reaksi, itu adalah entalpi produk dikurangi entalpi dari reaktan. Ya, lanjut. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, perbedaan antara proses eksotermis dengan proses endotermis. Ya, jadi pada proses eksotermis, ya, kita lihat bahwa reaksi CH4 dengan O2, ya, di gambar yang A, gambar yang kiri itu tingkat energi tingkat energinya, ya, entalpi awalnya itu lebih tinggi daripada hasil reaksinya, ya, daripada entalpi dari akhirnya, ya, di mana dihasilkan gas CO2 dengan H2O, ya. Oleh karena itu, ya, di situ ada perubahan entalpi delta H yang besarnya adalah kurang dari 0. Ya. Kemudian yang terjadi itu ada panas yang dibebaskan. Jadi reaksi eksotermis itu reaksi pembebasan panas di mana delta H-nya adalah negatif. Ya, itu. Nah, di gambar kanan, ya, gambar B itu untuk proses endotermis, ya. Misalnya reaksi apa? Ya, reaksi ketika kita punya H2O solid menjadi H2O liquid, ya. Jadi kita punya es batu kemudian menjadi air, ya. Nah, ketika kita punya es batu itu energinya, entalpinya itu, entalpi awalnya itu rendah, ya. Tapi ketika dia menjadi air cair, ya, maka entalpinya, entalpi akhirnya itu menjadi lebih tinggi. Nah, ketika kemudian dia berubah, ya, itu ketika dia berubah fase dari padat menjadi cair, itu terjadi dibutuhkan panas, ya. Itulah yang terjadi dengan peristiwa proses endotermis, ya. Oke.
Halaman berikutnya. Ya. Nah, sekarang ya tentang persamaan termokimia ya. Jadi mungkin kita sudah hafal di luar kepala yang namanya persamaan kimia ya. Persamaan kimia itu contohnya adalah NH4NO3 solid menjadi NH4+ dan NO3- ya. Nah, itu persamaan kimia ya. Kemudian kalau persamaan termokimia, di situ kita menambahkan ya suatu simbol untuk peristiwa diterimanya atau dilepaskannya energi atau panas. Ya, di situ ada delta H perubahan entalpi sama dengan plus 28,1 kilojoule. Ya, jadi itu adalah contoh persamaan termokimia, ya, yaitu persamaan yang menunjukkan bahwa entalpi berhubungan antara produk dan reaktan. Nah, kalau reaksinya seperti ini, ya, reaksinya ini eksotermis atau endotermis, ya. Jadi ini adalah contoh reaksi ya endotermis. Kemudian kalau yang contoh di bawah ya itu ada hidrogen dengan klorida menjadi HCl, delta H-nya adalah minus 185 kilojoule ya. Itu reaksi yang di bawah itu adalah contoh reaksi eksotermis ya. Nggak bingung ya sampai di sini ya. Lanjut. Ya. Nah, hal-hal penting yang berkaitan dengan persamaan termokimia ya, yaitu bahwa tanda dari delta H itu mengindikasikan reaksinya itu eksotermis atau endotermis ya. Apakah tanda delta H-nya itu positif atau negatif ya, itu eksotermis atau endotermis. Nah, koefisien yang menyatakan jumlah mol, ya, misalnya delta H sama dengan 185 kilojoule, itu ketika 1 mol hidrogen, kemudian 1 mol klorin, kemudian menghasilkan 2 mol hidrogen, ya. Lihat di halaman sebelumnya yang bagian bawah itu ya, bahwa hidrogen direaksikan dengan klorida 1 mol ya menjadi HCl yang 2 mol. Nah, kondisinya adalah delta H minus 185 itu persamaan kimianya untuk itu. Ya, kembali ke halaman sesudahnya ya. Nah, kemudian fase dari semua spesies itu harus tertentu ya. Entalpi itu akan berbeda untuk substansi yang sama di dalam keadaan yang berbeda dari materi. Ya, jadi apakah fasenya solid atau fasenya gas? Ya, fase solid, gas maupun liquid, ya, itu dinyatakan di situ, ya. Nah, kemudian kalau substansi seperti tadi ya, ada H2O, itu tergantung fasenya ya. Ternyata masing-masing fase itu punya entalpi yang berbeda satu dengan yang lain ya. Air dalam keadaan padat dengan air di dalam keadaan cair berbeda. Ya. Kemudian nilai yang diberikan untuk delta H ya itu dilakukan ketika produk dan reaktan itu sama temperaturnya. Umumnya adalah 25 derajat Celcius, kecuali kalau dinyatakan lain. Ya. Nah, harga untuk delta H yang dipakai ya itu sama temperaturnya biasanya 25 derajat Celcius ini. Ya, lanjut. Kemudian stoikiometri ya, menggunakan
entalpi ya. Jadi sumber utama dari aluminium ya itu berasal dari boksit ya. Boksit itu adalah biji aluminium mineral yang ada di tanah yang kemudian dimanfaatkan untuk diambil aluminiumnya ya. Nah, boksit ini ya itu secara kimia dirumuskan sebagai Al2O3 ya. Nah, kalau kemudian Al2O3 ini kita panaskan, maka terjadi reaksi menjadi Al ya, solid maupun gas O2 ya. Nah, di situ persamaan termokimianya itu delta H reaksi adalah 1676 kilojoule ya. Nah, dari persamaan kimia itu ya, persamaan termokimia itu, maka kemudian kita bisa menghitung ya, kalau misalnya ada sejumlah energi yang diberikan pada biji besi atau boksit ya, maka akan diperoleh aluminium sesuai dengan persamaan termokimia itu ya. Jadi ketika ada 1 kali 10 pangkat 3 kilojoule dari panas ya, kemudian dikenakan ke boksit ya, itu nanti ada berapa banyak Al yang akan kita peroleh ya dari bahan baku yang kita punya itu. Ya, hitungannya adalah ini. Ya, oke. Lanjut. Ini adalah tahapan-tahapannya ya, mula-mula panas, kemudian jumlah molnya, kemudian dikonversi dengan masanya. Ya, oke, lanjut. Ya, kemudian contoh yang lain ya. Jadi ada suatu persamaan termokimia untuk produksi gas HCl ya dari unsur-unsur unsur-unsurnya ya. Dalam hal ini ya, kemudian delta H-nya adalah minus 185 kilojoule ya, maka tentukanlah delta ya. Kemudian ya, jadi 1 mol HCl itu 92,5 ya, setengahnya tadi ya. Kemudian kalau 1 gram Cl bereaksi itu delta H-nya adalah minus 2,61 kilojoule ya. Kemudian kalau HCl-nya 2,5 liter, kemudian suhunya 50 derajat ya. Kemudian tekanannya 725 mmHg ya. Itu diperoleh delta H-nya minus 8,32 kilojoule. Ya, oke. Ya. Selanjutnya halaman 21 ya. Ya. Nah, perubahan entalpi ini sebenarnya bisa macam-macam ya. Karena itu tergantung dari peristiwanya ya. Jadi kalau 1 mol senyawa dihasilkan dari unsur-unsurnya, maka reaksinya disebut sebagai reaksi atau panas pembentukan ya. Sehingga simbolnya adalah delta HF. F-nya itu kecil untuk formation, F pembentukan ya. Jadi contoh soalnya, contohnya itu kalau kita punya KBr yang terbuat dari kalium dan bromida ya, maka delta H-nya adalah delta HF ya. Nah, kalau kemudian peristiwa yang terjadi itu adalah peristiwa penguapan ya. Contohnya adalah C6H6 liquid menjadi C6H6 gas ya. Itu 1 mol ya.
Nah, panas yang menyertai ya itu disebut sebagai panas penguapan ya, dari gas liquid menjadi gas. Sehingga delta H-nya adalah delta H vaporization, penguapan ya. Nah, kemudian ya, kalau substansinya itu melebur ya, contohnya pada NaCl ya, dari padat menjadi liquid ya, itu sama sama 1 mol maupun reaktan maupun produk ya. Nah, delta H-nya adalah delta H fusi untuk peleburan ya. Lanjut ya. Kemudian ini adalah aturan dari termokimia ya. Yang pertama, besaran dari delta H itu berbanding langsung dengan jumlah reaktan atau produk ya. Contohnya, semakin banyak air yang kita punya untuk panaskan, maka kita perlu panas yang lebih banyak ya. Kita punya air 1 liter ya, tentu kita perlu energi yang lebih banyak ketika kemudian kita perlu memanaskan air yang 2 liter ya. Kemudian yang kedua ya, delta H untuk suatu reaksi itu sebanding dengan besaran, tetapi dengan tanda yang berlainan untuk reaksi yang sebaliknya. Ya, jadi contohnya H2O solid menjadi H2O liquid, itu delta H-nya adalah 6 kJ. Ya. Kemudian kalau dari liquid menjadi solid, ya, maka delta H-nya adalah minus 6 kJ. Itu contoh praktisnya. Ya. Yang ketiga, ya, nilai dari delta H untuk suatu reaksi itu sama apakah ya itu terjadi di dalam satu tahapan atau beberapa tahapan ya. Ini diketahui sebagai hukum Hess untuk suatu reaksi yang sulit untuk diukur dengan menggunakan kalorimeter ya. Jadi contoh soalnya itu adalah siklus Born-Haber itu ya. Jadi kita punya NaCl, solid, garam, ya, dari natrium dengan klorida itu ada beberapa seri reaksi yang kemudian kalau dijumlahkan nanti hasilnya sama, ya, dengan satu tahapan maupun beberapa tahapan. Ya, di situ kasusnya adalah energi kisinya tidak diketahui. Ya, itu. Berikutnya, contoh soalnya ya, ini gampang ya. Ya, lanjut. Kemudian tentang hukum Hess yang berkaitan dengan yang tadi ya, kita punya contoh soal ya. Kita punya aplikasi ya. Jadi kita punya persamaan 1, 2, dan persamaan 3 ya. Persamaan 1 itu ada delta H1, persamaan 2 delta H2, persamaan 3 delta H3 ya. Nah, mula-mula kita mengidentifikasi persamaan 3 sebagai persamaan yang ditargetkan. Ya. Ntar ini kok nongol anu sih. Nongol window ini saja. Ntar ya, ini nongol. Ntar ya. Ya, jadi kita mengidentifikasi ya bahwa persamaan 3 itu menjadi target 3 ya. Nah, seseorang yang punya delta H
Ya, oh sorry, kita pengen targetnya adalah persamaan 3, ya. Kita juga mencatat bahwa kita punya delta H1 dan delta H2, ya. Itu nilai untuk persamaan 1 dan 2, ya. Nah, sekarang kita akan memanipulasi persamaan 1 dan atau 2 dengan cara berikut untuk membuatnya menjadi persamaan 3. Nah, caranya gimana ya? Jadi persamaan 1 dan 3 itu mengandung jumlah yang sama untuk S ya. Sehingga kita akan membiarkan persamaan 1 tidak berubah ya. Sekarang kita lihat persamaan 2 ya. Nah, persamaan 2 itu memiliki SO3 2 kali lipat ya. Sama dari persamaan 3 ya. Sehingga kita mengalikannya dengan setengah. Ya. Dan kemudian dengan memperhitungkan target ya, kita menambahkan persamaan 1 dengan setengah persamaan 2 ya. Dan kemudian ada beberapa item yang saling dibatalkan ya dari kedua sisi. Ya, ini halaman berikutnya. Ya, jadi terlihat di sini ada persamaan 1 tidak kita apa-apakan ya. Kemudian persamaan 2 kita kalikan dengan setengahnya ya. Kemudian dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita jumlahkan ya. Itu ketemu persamaan 3. Ya. Ada SO2 yang muncul di kanan dan kiri itu saling meniadakan, itu kita coret ya. Sehingga persamaan reaksinya adalah persamaan yang keempat ya. Sehingga dari situ delta H3 itu besarnya adalah delta H1 ditambah dengan setengah delta H2 ya, ketemunya besarnya minus 396 kilojoule ya. Jadi termokimia ini nanti banyak hitungannya, latihan soal saudara perlu dikerjakan, bisa dari internet maupun buku dan sebagainya. Kira-kira hitungan-hitungannya banyak dan seperti ini. Ya, oke. Lanjut. Ya, jadi ringkesan dari hukum Hess ya, perhitungan dari suatu delta H yang tidak diketahui pada dasarnya meliputi 3 tahapan. Yang pertama adalah identifikasi persamaan target ya. Tahapan di mana delta H-nya itu tidak diketahui dan catatan tentang jumlah mol untuk tiap-tiap reaktan dan produk ya. Kemudian yang kedua ya, manipulasi ya, lakukanlah perhitungan persamaan dengan nilai delta H yang diketahui ya, sehingga bilangan target dari mol reaktan dan produk itu akan benar ya, akan benar di sisinya ya. Jadi kalau catatannya ya, kalau tanda delta H itu bisa saja dibalik ya. Kemudian yang kedua adalah dikalikan ya bilangan molnya dengan delta H oleh faktor yang sama. Ya. Dan yang ketiga ya, tambahkanlah persamaan yang dimanipulasi untuk mendapatkan persamaan target ya. Semua substansi kecuali itu ya harus bisa saling meniadakan ya. Tambahkanlah nilai delta H untuk mendapatkan delta H itu. Jadi ini ringkesan tadi ya tentang hukum Hess ya.
Kalau saudara mempraktekkan mungkin tidak mudah lupa ya, cuman kalau baca mungkin tidak nyantol. Jadi sering-seringlah pakai latihan. Ya. Lanjut halaman 28. Contoh soal. Ya. Contoh soal itu ada persamaan 1, persamaan 2, ya, kemudian persamaan 3 itu target. Ya. Analog dengan yang tadi. Oke. Lanjut ya. Ya. Kemudian ada delta H dari delta H pembentukan. Ya, jadi entalpi pembentukan mungkin digunakan untuk menghitung perubahan entalpi dari suatu reaksi. Untuk melakukan hal ini, lakukanlah aturan ini ya. Jadi perubahan entalpi standar untuk suatu persamaan termokimia yang diberikan itu setara dengan jumlah dari entalpi standar pembentukan produk minus jumlah dari perubahan entalpi standar pembentukan dari senyawa reaktan ya. delta HF produk ya, sigma dikurangi sigma delta HF reaktan. Produk dikurangi reaktan. Ya. Lanjut. Lanjut. Ya. Menggunakan panas pembentukan ya. Kemudian ketika mengaplikasikan persamaan ini ya, unsur-unsur di dalam keadaan standarnya itu bisa dihilangkan karena panas dari pembentukan itu besarnya adalah 0 ya. Sehingga untuk persamaan reaksi kimia Al dengan Fe2O3 menjadi Fe dengan Al2O3 ya. Ya, di situ kita lihat Al-nya itu fasenya solid pada reaktan ya. Kemudian Fe2 itu juga solid. Kemudian produknya juga solid ya. Sehingga kita bisa menulis ya. Jadi yang dihilangkan itu adalah yang unsurnya yang berupa unsur ya. Al dan Fe di situ hilang sehingga delta H itu sama dengan sigma dari delta HF produk dalam hal ini Al2O3 produk ya dikurangi delta HF reaktan. Sigma delta HF reaktan yaitu sama dengan Fe2O3. Jadi Al maupun Fe-nya diabaikan. Ya. Kemudian koefisien dari produk maupun reaktan itu harus diperhitungkan ya. Sehingga reaksinya contohnya Al dengan Cu di sini ya. Al dengan Cu itu menjadi Al3+ dengan Cu ya. Itu kita tuliskan di delta H-nya 2 ya. Delta HF dari Al3+ ya. Itu kan produknya ya. Al3+-nya itu aquo ya. Itu yang diperhitungkan dikurangi 3 kali delta HF dari Cu plus 2 ya. Saudara perhatikan di situ ya. Kalau Al solid maupun Cu solid itu diabaikan dari jumlahnya ya. Kemudian yang diperhatikan adalah ionnya ya. Kemudian ionnya itu perhatikan koefisiennya. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini beberapa contoh ya. Delta HF standar dari sejumlah senyawa ya. Mungkin bisa digunakan pada waktu ujian besok, contoh soalnya bisa diambilkan dari sini ya. Lanjut. Ya. Ini contoh soalnya dengan tabel 83 itu hitunglah ya
delta H untuk pembakaran metana ya, dan selanjutnya ya, silahkan dipelajari sendiri ya. Lanjut. Demikian juga ya untuk persamaan reaksi HCl dengan sodium karbonat ya. Kemudian ada persamaan kimia ya. Yang dihitung yang berpengaruh cuman H+ dengan CO3 2- ya. Hitunglah delta H untuk persamaan termokimia ini ya. Gampang. Selanjutnya halaman 33. Ya. Nah, jadi kita sampai pada entalpi ikatan ya. Entalpi ikatan itu didefinisikan sebagai perubahan entalpi ketika 1 mol ikatan itu terurai menjadi keadaan gasnya ya. Jadi dalam bentuk gasnya ya, kemudian terurai dari yang sebelumnya. Contohnya adalah gas H2 ya. Itu persamaan reaksi kimianya menjadi gas tetapi hidrogen ya. Itu adalah entalpi ikatnya. Tadinya kan molekul H2 ya, kemudian terurai menjadi satu atom H dalam bentuk gas ya, sehingga delta H-nya itu adalah ya, entalpi ikatnya itu adalah setengah dari delta H 436. Ketemunya 218. Ya. Menggunakan entalpi ikatan mungkin untuk menjelaskan mengapa fase gas itu reaksi fase gas itu endotermis ya. Jadi kita perlu energi untuk memutuskannya. Ya. Jadi umumnya suatu reaksi itu diharapkan endotermis jika ikatan dari reaktan itu lebih kuat dibandingkan ikatan dari produknya. Ya. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ada lebih banyak ikatan di dalam reaktan dibandingkan di dalam produk. Ya. Nah, umumnya entalpi pembentukan lebih menyukai entalpi ikatan itu karena nilainya lebih akurat ya. Jadi ketelitiannya sampai plus minus 0,1 kilojoule. Ya. Lanjut. Nah, ini hukum pertama termodinamika ya. Tadi sudah kita singgung berkaitan dengan kekekalan energi. Energi tidak bisa diubah, energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi bisa diubah atau bisa dipindahkan. Ya. Kemudian perubahan energi itu selalu transfer dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem. Ya. Nah, kemudian ya total perubahan di dalam satu sistem itu bisa disebabkan oleh yang pertama itu adalah karena transfer panas, ya. Kemudian yang kedua oleh karena kerja, ya. Jadi di sini ya dirumuskan delta E sama dengan Q plus W, ya. Jadi energi internal itu adalah jumlah dari energi Q panas ya, kemudian ditambah ya atau berupa W atau kerja ya. Jadi halaman berikutnya ya. Jadi kita punya ya oktan ya. Oktan itu C8H18 ya. Kemudian kita reaksikan dengan oksigen ya. Sehingga akan diperoleh produk berupa CO2 dengan H2O.
O ya. Jadi energi internal dari C8H18 itu lebih tinggi daripada energi akhir dari CO2 dengan H2O ya. Nah, di sini ketika kemudian dihasilkan panas itu ada sejumlah energi yang hilang ya. Ada yang hilang dalam bentuk energi, ada yang hilang dalam bentuk kerja ya. Jadi di situ ada gambar mobil ya. Kalau kita punya bahan bakar bensin, sekarang pertalite ya, kemudian dibakar ya, maka energi itu bisa diwujudkan dalam dua hal ya. Dan pertama itu berupa mesin yang panas ya, yang kedua adalah berupa piston yang bergerak. Nah, kalau kita bisa meredam atau menahan panas yang keluar, itu artinya bahwa ada energi yang lebih besar yang bisa kita manfaatkan. Ya, kalau kita bisa mengisolasi atau tidak membiarkan panas itu keluar, ya. Tetapi kalau panas itu sudah keluar, ya artinya ada sejumlah kehilangan energi yang kita dapatkan ya. Di sisi lain, ketika kemudian terbakar, itu piston itu bergerak, jadi dia bisa muter, ya, bisa muter, itu bisa menggerakkan transmisi sehingga mobilnya itu bisa jalan. Ya, jadi ilustrasinya adalah ini. Ya. Lanjut. Ya. Jadi tadi ya delta E sama dengan Q plus W ya. Jadi ini ada beberapa arti ya. Q positif itu berarti sistem itu mendapatkan panas. Tetapi kalau Q negatif itu artinya sistem itu kehilangan panas ya. Sedangkan W itu bernilai positif ya. Itu kalau dia melakukan kerja ya terhadap sistem ya. Tetapi kalau dia negatif, itu berarti bahwa kerja dilakukan oleh sistem ya. Jadi pengertian masih tetap sama ya. Kalau kita memandang dari sudut Q ya, sudutnya kita memandang kalau Q keluar, Q positif artinya dia dapat panas. Ya, tetapi kalau Q negatif itu artinya sistem kehilangan panas. Ya, kemudian untuk work kerja juga dipandang lawan dari tadi ya, rumusnya Q sama dengan minus Q. Q sama dengan minus W untuk yang disampaikan di sini. Ya, itu. Lanjut. Ya, ini contoh perhitungannya. Oke ya, silakan dicoba-coba. Kemudian halaman berikutnya. Ya, nah ini penjelasan tentang W tadi ya. Jadi kita memandang ini sebagai sebuah sistem ya. Jadi ada piston di dalam suatu silinder ya. Kemudian dia di dalam suatu ruangan yang namanya lingkungan. Jadi sistemnya itu yang warnanya oranye. Kemudian di luar itu adalah lingkungan. Ya. Nah, kemudian kita bisa melihat di situ ya. Jadi kalau silinder itu bergerak ke atas ya, maka ada perubahan volume ya dibandingkan dengan kondisi awalnya. Nah, di situ maka kerja itu adalah sebesar P kali delta P ya.
kerja yang dilakukan oleh piston itu adalah minus P kali delta V, ya. P-nya adalah tekanan luar, ya. Delta V-nya itu diperoleh dari volume tambahan dari piston itu, ya. Jadi perubahan volume itu adalah panjang jarak kali luasan dari lingkaran. Sehingga W sama dengan minus P delta P. Ya. Lanjut. Ya. Jadi lebih lanjut ya, delta H ya sama dengan delta E tambah delta N kali R kali T, ya. Jadi ini berbicara tentang entalpi versus energi, ya. Jadi perubahan entalpi itu sama dengan perubahan energi, ya, kali dari mol gasnya, ya, jumlah mol gasnya. Jadi kalau ada produk kemik atau ada bahan kimia yang ada di situ, besarnya berapa, nanti dia bisa melakukan sejumlah kerja, ya, dan nanti akan diperoleh entalpinya. Nah, persamaan ini diturunkan dengan memikirkan di dalam hal ini kerja untuk suatu gas itu adalah PV, ya, sehingga H sama dengan E plus PV, ya. H sama dengan E plus PV, ya. Lanjut, terakhir. Ya, ini contoh perhitungannya. Ya, oke. Nah, saya kira sudah sampai di sini ya materinya ya. Bukti ya. Izin bertanya boleh, Pak? Oke. Ya, Raffi ya. Raffi, nanti coba face-nya mana? Kameranya, Raffi. Ya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau tadi yang buat sistem itu, Pak, yang jenis-jenis sistem, kan ada terbuka, tertutup, sama terisolasi ya, Pak ya? Kalau yang contoh sistem tertutup tuh, contohnya kayak air panas masukin ke botol biasa. Kalau yang terisolasi tuh kayak air panas masukin ke termos, bukan, Pak? Ya. Oh iya, berarti sebenarnya tuh kalau sistem tertutup sama terisolasi tuh gak beda jauh ya, Pak. Soalnya kan kalau air yang air panas masukin ke botol biasa sama botol termos tuh lama-kelamaan juga kan airnya tuh bakal sama suhunya kayak suhu di lingkungannya. Sedangkan kalau kalau yang Bapak jelaskan tadi, kalau yang terisolasi tuh nggak akan terjadi transfer energi sama massa. Tapi kan kalau di termos tuh airnya jadi kayak ada transfer energi gitu, Pak. Jadi sebenarnya gimana ya, Pak? Kayak kalau termos yang sempurna itu mestinya tidak ada panas yang keluar. Jadi suhunya tetap terus. Ya, tetapi kalau dimasukkan di dalam botol gelas, ya memang tetap ngalir panasnya. Jadi harusnya kalau termosnya itu sempurna ya, itu menjadi contoh yang benar untuk yang terisolasi, ya. Itu benar. Cuman sekarang memang mungkin tidak bisa. Biasanya sekarang kan termos itu malah ada yang dari stainless steel itu ya, ternyata tidak cukup sempurna ya seperti itu ya. Cuman yang zaman dulu yang pakai gelas itu bisa lebih baik dibandingkan yang termos-termos sekarang ini. Gitu, Raffi ya. Baik, Pak. Dapat dipahami. Terima kasih, Pak. Oke, makasih ya, Bi ya. Ya. Jadi untuk materi termokimia ini banyak soal hitungan, banyak contoh-contoh hitungan, ya.
Nanti silakan saudara cari ya, bisa dengan Google ya. Saudara cari latihan soalnya ya. Mungkin juga di YouTube ya, atau juga di buku ya. Tapi untuk teori tidak banyak ya, tetapi lebih pada hitungannya. Jadi materi termokimia saya kira sudah cukup ya. Kita akhiri materi termokimia sampai di sini ya. Minggu depan kita lanjutkan kinetika ya. Kita lanjutkan kinetika kimia. Ya, saya ucapkan terima kasih buat Bekti yang sudah membantu kita dalam presentasi ini. Saya kira bisa diakhiri Bekti. Juga Raffi, thank you. Kemudian coba saya cek presentasinya dulu ya. Ini kok masih ada 6 belum presensi ya? Coba. Fari, Ilham, Khadijah Fitriah. Iya. Yang belum. Fari coba. Presensi. Fari, terus Ilham. Ya, Karisa Khadijah ya. Ya, oke. Oke ya. Baik, saya kira materinya bisa diakhiri sampai di sini. Terima kasih untuk perhatian saudara. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih semua ya. Pak. Boleh. Ya, oke, thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih sama-sama.